Bismillahirrahmanirrahim. Al-afatu saniyah nih. Al-afatu tay afat, bahaya. As-saniyatu as-saniyatu kang nomor loro di antara efek negatif dari pernikahan. Al-afatu saniyah iku al-qusuru papeko atau sembrono anil qiyami saking jumenengi bihaqihina kelawan hake nisa wasobri lan sabar ala ahlaqihinna ing atase ahlaki nisa wa ihtimalil adza lan nanggung piloro minhunna saking nisa wa hadhihi udai ikila afatu tsaniyah iku dunal ula saandape afat kang kawitan fil umumi ing dalam umume. Artinya diantara efek negatif dari pernikahan. Kemarin kan ada efek positif. Efek negatifnya yang pertama apa? Sulit mencari harta yang halal. Banyak orang karena menikah menjadi ngawur, nyambut gaya ini tidak tertib ya. Atau dia sembrono cari nafkah dengan cara yang tidak halal. Itu afat yang pertama, negatif dari pernikahan yang pertama. Yang kedua, tidak mampu memenuhi kewajiban ya, tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Artinya orang kalau menikah tapi dia tidak tanggung jawab ya, tidak beri nafkah, tidak ngurus, maka dia ini juga berdosa ya. Makanya ini efek yang buruk dari nikah yang kedua. Walaupun yang kedua ini masih di bawah yang afat yang pertama tadi. Fa innal qudrata sudi kuwasa ala hadza ingati seikilah al qusur anil qiyam niku iku aisaru luwih gampang minal qudrati saking kuwasa alal ula ing atase afat kang kawitan. Afat yang ula maksudnya yang menjauhi harta yang tidak halal. Wa tahsinul khuluq utawi bagusi akhlak ma'an nisa'i serta pira-pira wong wadon wal qiyam lan jumenengi bi khududhi kalawan pira-pira bagiane dum-duman nisa iku min talabil halali sange nyupri dunya halal. Wa fi hadza lan ing dalam ikilah mengkuno al-qusur niku aidan halimane khotorun utai bahaya. Li anau krono sedri wong iku ra'in tanggung jawab. Ra'in niku pemimpin, penanggung jawab. Wa mas'ulun lan bakal den takoni an ra'iyatihi saking wong kang den pimpin ra'in. Kepala rumah tangga ya. Kata Rasulullah SAW, kullukum ra'in, kamu ini pemimpin, penggembala. Artinya kamu harus tanggung jawab terhadap keselamatan keluargamu. Makanya Allah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Kalau seorang suami tidak tanggung jawab ya, seandainya ada suami tidak memenuhi kewajiban istrinya, maka dia termasuk orang yang kewajiban. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kafan yugo bil mar'i kan wong suci apan itsman dosane apa yudhi ayadan ya kan sapa al mar'u man ing wong ya'ulu kang dadi batih, maksudnya kang nanggung sapa man ing iyal niku. Tidak memperhatikan keluarga itu dosa. Jadi tidak ada bekas anak, tidak ada. Orang kalau punya anak ya harus, walaupun mungkin sudah cerai, itu tetap kewajiban menafkahi, mendidik. Maka apabila ada orang tidak ngurus rumah tangga
ada orang tidak memperhatikan kewajibannya kepada keluarga, itu dia berdosa. Kafa bil mar'i itsman. Itu sudah cukup dosanya, artinya besar. Itu berdosa besar apabila suami tidak tanggung jawab pada keluarga. Nah, ini menjadi tantangan orang yang menikah ya. Orang yang punya istri, tantangannya satu soal kerjaan yang tidak halal. Yang kedua, tantangan untuk tidak kalau dia tidak bertanggung jawab memenuhi kewajiban sebagai suami. Warwiyan dan riwayatkan opo andal haribah setuhune wong kang lumaku dari tanggung jawab min iyalihi saking keluargane mengkono. Al harib iku bimanzilatil abdi ing dalem panggonane kawula al haribi kang mlayu al abiki kang la tuqbalu ora den trimo andu saking abad apa salatun salat wala den trimo poso hatta yarji'a singgo bali sapa wong ilahi maring iyal. Orang yang lari dari tanggung jawab kepada rumah tangga ya. Orang yang tidak ngurus anak istri, orang yang membiarkan keluarganya terlantar, itu hukumnya seperti budak yang minggat dari juragannya. Sholatnya, puasanya tidak diterima. Berat lagi ya. Jadi jangan mikir enak itu ya. Jangan mikir hanya enaknya menikah ya. Resikonya ini, kalau kamu menikah, kamu tidak ngurus istrimu, kamu tidak ngurus anakmu, kok jarnoe, kok tinggal dak, kamu hukumnya sama dengan melarikan diri dari juragan atau seperti budak lari dari majikan. Sholatnya tidak diterima, puasanya tidak diterima. Oh, gak main-main nih, berat ya, dosa besar ya. Warwiyalan amri, waman tesapani wong iku yak suruh, pepeko sapa wong anil qiyami saking jumenengi bihaqihinna kelawan hakin nisa. Wa ingkana senajan ono sapa man iku hadirun wong kang hadir, ataupun kalau itu tidak lari, dia ada di situ tapi gak ngurus ya. Kalau ada suami cuek, bojone dijarno, yo gak nyambut gawe, yo gak diurus, pembiaran kepada istri ya. Dan juga anaknya, walaupun dia tidak lari, ya ada di situ tapi dia nggak mau ngurusi, itu sama saja. Hukumnya menelantarkan anak istri itu sama dengan budak yang minggat dari juragan. Artinya tidak diterima sholatnya dan puasanya. Faqad qala teman dawu subhanahu wa ta'ala, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ku ngrekso sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh wa ahlikum lan keluarga sira kabeh naron ing geni neraka. Allah mewajibkan kamu jaga dirimu, jaga anak-anakmu dari api neraka. Kalau kamu menikah tapi kamu tidak peduli pada anakmu, berarti kamu melalaikan perintah Allah. Amarana perintah na ing sapa Allah na ing kita. Annaqiyahum ing yang tong rekso kita annaro ing narhum ing ahli annaro ing neraka kama naqiya ka oleh yang to kama nako kaya oleh napa niku ngrekso sapa kita anfusana ing pira-pira awak dhewe kita. Allah memerintah kita melindungi diri dari neraka, juga Allah merintahkan kita harus melindungi anak keluarga dari neraka. Wal insanu utai menungso iku kotia juzu terkadang apa sapa insan anil qiyami saking jumenengi bihaqi nafsihi karena hake awak dhewe ini. Kadang diri sebagian orang menyelamatkan dirinya, ngatur dirinya nggak bisa, apalagi ngatur orang lain. Wa idza tazawwaja nalikane rabi sopaman Allah afa mongko dadi tikel-tikel akan bertikel berlipat alaihi ing atase man opal haqqu hak wajiban wadhafan lan nyenderakan menambahkan ila nafsi maring awak dhewe man nafsa ukhra ing awak dhewe wong liya. Wan nafsu tawi nafsu iku ammaratun kang akeh perintah bisui kalawan Allah.
In kasurat lamun akeh alaiha ingat si nafsu opo al hukuku kasura mongko dadi akeh opo al amru perintah bisu ikawan Allah ghaliban ing dalam kabrai. Umumnya ya orang ini kalau banyak tanggungan ini nafsunya semakin jahat. Nafsu ini pada prinsipnya ammaratun bisu. Nafsu seseorang itu bisa mendorong dia berbuat jelek. Kalau dia ditekan ekonomi rumah tangga, apa bojone telu ya. Bojo siji wis angel, bojo papat, anak 15. Waduh. Ini akan membuat dia semakin hidupnya nekat ya. Ngawur gitu. Makanya ada ucapan apa? Ini salah satu penyebab korupsi itu ya poligami itu. Lah bojone akeh, biaya hidupnya tambah mahal. Akhirnya korupsi ya. Atau korupsi terus dibuat poligami, padha ae. Intinya orang itu kalau banyak beban itu akan mendorong dia menjadi tidak tertib ya. Nafsu ya, manusia ini pada prinsipnya punya nafsu. Nafsu ini cenderungnya ya nakal. Apalagi kalau ditambah beban berat ya. Istrinya rewel, anaknya nakal, pasti tekanan hidup semakin berat. Nah ini efek dari pernikahan yang buruk di situ. Walidzalika krono mengkono tato afat niku iktadara gawe alasan sapa ba'dhum sebagian ulama minat taswiji saking rabi. Karena alasan seperti itu banyak ya sebagian ulama itu tidak menikah. Ada ulama yang menjomblo seumur hidup. Sampai ada satu buku khusus daftar ulama jomblo. Dia ini sampai mati jomblo. Karena apa? Salah satunya dia merasa tidak sanggup menafkahi istri atau tidak sanggup memenuhi kewajiban sebagai suami. Wa qala dawu sapa ba'dhum ana mubtalan bi nafsi. Ana utawi ingsun iku mubtala wong kang den coba bi nafsi. Saya ini merasa berat ngurusi awak dewi-dewiku. Fa kaifa kaya apa udhifu nambahi ingsun nyandhaken ingsun ilaiha maring nafsi nafsan ing awa-awaan ukhra kang liya. Jadi sebagian alasan kalau ada ulama jomblo tidak nikah itu sebab dia merasa sulit mengatur dirinya sendiri ya. Baik segi ekonomi atau kewajiban untuk memenuhi hak-hak istri. Suami istri kan ada hak dan kewajiban ya. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Istri ada kewajiban, suami juga ada kewajiban. Kita ini tidak bisa bayangkan cuma hak saja, kewajibannya juga ada. Makanya sebagian ulama ada yang tidak menikah. Saya dulu di pondok ada kiai juga ya, guru senior di Lirboyo. Sampai hari ini belum nikah. Wis umur 70 atau lebih. Ya ini mungkin alasannya seperti ini. Dia merasa tidak mampu untuk memenuhi kewajiban sebagai suami. Kama kila koi oleh dendawakan opo lai apa ini? Lai yasa'al fa'rah hujuruha uliqat al-miknasa fi tuburiha. Lai yasa' ora amot al-fa'rata ing tikus opo hujuruha opo juhruha lengi tikus. Ini satu kata apa? Misal tikus itu tidak bisa masuk ke sarangnya. Ulikot nalikani dan gantungaken opo almik nasu sapu fituburiha ing dalam tubure fa'rah. Tikus yang kesit lah. Tikus yang kesit. Tapi kalau buntutnya ditaleni sapu, ya gak iso kesit. Ayo apa kate mlebu apa? Kate mlebu lengi sapu ning gandol. Nah, ini suatu ungkapan bahwa orang yang banyak beban itu akan kesulitan. Ibaratnya tikus walaupun kesit, tapi kalau buntutnya digandoli sapu, ya gak bisa melayu. Orang ini bisa jadi seperti itu ya. Rumah tangga ini tapi tidak tentu ya. Tapi kamu jangan jadi takut terus fadli karabi. Tambah bongkek. Jangan kamu jadi takut. Ini cuma salah satu alasan ya. Sebagian ulama itu ada yang gak nikah karena itu.
Tapi ini jangan dijadikan dalil terus kamu tidak ingin menikah ya. Kon niku yo lanang yo rabi yo. Anumu iki opo? Rugi sunat. Jadi kamu ini hanya sebagian, kan yang di atas pelajaran yang lalu sudah disebutkan faedahnya nikah. Hari ini yang disebutkan ini bagian kecil ya. Ada sedikit alasan ya kalau orang tidak menikah. Tetapi secara umum sebaiknya orang itu menikah ya. Jangan khawatir ya. Saya dulu menikah juga nggak punya apa-apa. Saya ini tamat dari pondok, nggak pernah belajar ekonomi, nggak pernah belajar dagang. Tetapi dengan pergaulannya, dengan muasyarah, bermasyarakat, rezeki itu ada itu. Hari ini mungkin kamu belum punya ya, jangan melihat hari ini ya. Tapi nanti Allah itu sudah janjikan iyakunu fuqara yughnihumullah min fadli. Kalau kamu sekarang miskin ya, jejaka miskin biasa. Tapi nanti setelah menikah Allah itu akan membuka rezeki. Saya dulu menikah sepeda motor enggak punya. Saya menikah dulu punya sepeda federal, sepeda pancal ya. Kemana-mana ya naik sepeda pancal, sepeda motor enggak punya saya. Waktu menikah saya sepeda motor enggak punya. Ibu saya punya mobil, tapi cuma satu-satunya, gantian. Sehingga saya dulu pergi, kalau mudik ke Kediri kemana itu ya naik kereta api, naik travel ya. Semua orang mesti begitu ya. Ya ada yang orang warisannya kaya juga ada. Tapi umumnya ya rumah tangga baru ini ya seperti itu, mulai dari sedikit. Jangan kamu jadi takut ya. Saya dulu mondok ya nggak punya apa-apa. Saya nyelengi sedikit-sedikit mulai di pondok ya nabung. Makanya saya bilang kamu jangan merokok. Daripada merokok lebih baik ditabung ya. Kamu sehari rokok 10.000, 20.000. Kalau dikumpulkan satu bulan 300.000 atau 600.000. Ini kalau 1 tahun berarti 3 juta atau 6 juta. Lu ini kan bisa dibuat beli sapi, beli kambing, beli mentok. Kamu ini harus mau nelateni ya. Orang dulu itu begini. Saya dulu istri saya ini ya bikin weci. Habis subuh ya. Dulu saya walaupun sudah di sini rumah sini, kalau subuh jam 3 pagi istri saya sudah nyabrang ke pondok. Terus setelah itu ngimami jamak subuh, ngajar ngaji. Turun dari pondok istri saya itu naik mikrolet ke pasar Kerebet. Beli pindang, beli tempe, beli sayur, pulang dimasak. Sebagian dijual. Ya mulai dari sedikit ya. Jadi kamu jangan takut memulai dari nol. Saya dulu ini mulai dari sedikit sekali. Istri saya ini jualan nasi, jualan weci, jualan tempe, jualan dadar, jualan lauk di pondok. Makanya saya ini sangat menghargai ekonomi itu. Maka saya kan kalau lihat dapur barang dibuat-buat itu saya marah. Karena saya ini sudah merasakan bagaimana orang memulai hidup dari nol, tidak punya ya. Sekarang ini kan saya lihat kamu cenderung boros. Nasi sisa dibuang. Mestinya kan dipikir digoreng. Dulu saya selalu begitu. Nasi sisa kemarin besok pagi digoreng. Hampir setiap pagi makan nasi goreng. Karena nasi kemarin besoknya digoreng. Kebiasaan seperti itu yang akan menolong kamu. Kalau kamu biasa makan enak, ngopi, merokok, terus apa yang terjadi kalau kamu kerjanya tidak mapan? Kamu harus menyadari mulai sekarang ya. Jangan biasa hidup mewah. Ini yang akan membuat kamu menderita. Kamu harus siap miskin. Kalau kaya alhamdulillah. Jangan siap kaya. Siap kaya, melarat, stres kan. Makanya santri diajari tidur di karpet. Tidur kasur nyenyak. Nah, biasa turu kasur, turu ke karpet, masuk angin, linu, encok. Masuk ini biasa manja. Kamu jangan memanja hidupmu. Anak-anakmu juga begitu.
Saya ini tidak mau ngajari anak saya mewah. Anak saya laki-laki semua nggak bisa nyupir. Padahal sejak kecil mereka saya sudah punya mobil. Alhamdulillah saya ini mulai tahun 99 sudah beli mobil baru. Saya menikah tahun 95. Tahun 99 saya sudah beli mobil baru sampai hari ini. Tapi anak saya tidak ada yang bisa nyupir. Tidak ada. Memang saya tidak mau ngajari mereka nyupir. Karena saya tidak mau mereka jadi mewah. Mana lihat kamu anak saya ngerokok enggak? Coba Yono Irumi kayak Tumang. Pas Nora Irumi ngocok. Lihat anak saya laki-laki semua itu, mulai yang baret nomor 1, nomor 2, nomor 3, tidak ada yang ngerokok. Dan saya tidak mau ngasih uang rokok. Jadi kalau saya ngirim saya bilang uang ini tidak boleh buat beli rokok, boleh buat makan. Anak saya mana ada yang ngerokok? Tidak ada. Tidak ada yang bisa nyupir. Padahal mereka sejak kecil saya sudah punya mobil. Mulai tahun 99 saya sudah punya mobil baru. Sampai hari ini saya selalu ganti mobil baru. Anak saya nggak ada yang bisa nyupir. Karena saya tidak mau ngajari mereka hidup mewah ya. Anak-anak kita harus diajari hidup prihatin. Anak saya di pondok juga sama, tidur di karpet. Seperti itu. Ini harus diajarkan ya. Kemandirian ini harus diajarkan. Supaya nanti kamu siap berumah tangga ya. Kamu harus sudah menghitung masa depanmu mulai hari ini. Salah satunya itu jauh ngerokok. Nih, ruang kuping pun. Sopo sing ngerokok ya. Jangan merokok kamu itu. Tiru anak saya itu. Anak saya itu tidak ada yang merokok. Bapakmu lu sugindi timbang aku. Ayo banding lah. Anakku lu tidak ngerokok. Kau ini tak delok. Bapakmu macul anak yang ngerokok. Itu kamu itu menghisap keringatnya bapakmu. Dosa itu. Tidak boleh. Nanti kalau kamu kaya raya, rokok sedino 10 pak. Orang 10 pak ya gak apa-apa. Tapi kamu harus bisa menghidupi dirimu sendiri. Wa kadzalika kaya mengkono-mengkono ba'dul ulama i'tadzara. Gawe alasan, maksudnya membuat satu alasan untuk tidak menikah. Sapa Ibrahim bin Adham, Kiai Ibrahim bin Adham rahimahullah taala. Wa qala dan sapa Ibrahim la aghurru imra'atan bi nafsihi wala hajata li fihin. La ghurru ora bujuk ingsun imra'atan ing wadon binafsi kelan awak ingsun. Wala hajata lan ora no hajat iku maujud li kedue ingsun. Bihinna kelawan mengkono imra'ah atau nisa. Ibrahim bin Adham ya seorang wali terkenal. Beliau juga gak nikah. Alasannya apa? Dia tidak ingin membuat wanita tertipu. Jangan sampai wanita ini naksir saya karena penampilannya kiai, tapi ternyata saya tidak bisa memenuhi kewajiban saya pada mereka. Ai minal qiyami tegese saking jumenengi bihaqqihinna kelan haqi nisa. Wa taqdinihinna lan ngemong ya merawat ya, hadzanah itu merawat ing nisa. Wa imta'inihna lan nyenengaken ing nisa wa ana ta ingsun iku ajisun apes anu sange mengkono qiyam. Ibrahim bin Adham tidak menikah karena dia merasa tidak bisa membahagiakan istrinya. Ya mungkin dia punya sesuatu hal ya. Atau baik segi finansial atau dari segi fisik gitu. Artinya dia memang memilih tidak menikah. Alasannya takut mengecewakan perempuan. Ini wali ini. Gak kayak kon malah tampil supaya menipu perempuan. Guayai cek meyakinkan supaya dia nyilih, sepatu nyilih, supaya kita suki. Banyak ini. Ada joko-joko koboi-koboi kampung ini. Guayai, sepatu nyilih, jaket nyilih, sandal nyilih, kaos nyilih. Dijaluk itu mudah. Penampilan di lebih-lebihkan. Kalau Ibrahim bin Adham malah tidak mau. Kiai Ibrahim bin Adham malah tidak mau kelihatan itu. Dan dia malah dia memilih tidak menikah. Supaya apa? Karena dia merasa tidak mampu memenuhi keinginan para perempuan. Ini wali gimana ya?
kana lan ono sapa Ibrahim iku yaqulu dawu sapa Ibrahim bin Adham, lau kuntu lamun ono ingsun iku aulu nanggung ingsun dajajatan ing PT, lek aku ngingu PT ae, PT jago maksudnya. La khiftu monggo wedi ingsun an asira ing yen dadi ingsun iku jaladan, apa maknanya jaladan? An asbira alal jasri ing atase wat. Wa uriyalan dan ngimpeni sapa Sufyanu ki Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah, dan impeni ala babis sultan waru iyalan mboten niku. Dan impeni ini lan den tingali sapa Sufyan bin Uyainah Kiai Sufyan bin Uyainah, dan tingali ala babis sultani ing atase lawangi sultan ya. Sufyan bin Uyainah pernah terlihat antri di depan kantor bupati atau pemerintah ya. Faqila dan dawakan lahu maring napa niku wau Sufyan bin Uyainah, ma hada mauqifuka, ma iku apa hada uta iki la mauqif ya. Mauqifuka tegese nggon ngadeg sira. Kiai Sufyan bin Uyainah suatu saat kepergok berada di depan istana. Pada zaman dahulu kiai-kiai zaman dahulu itu malu mendekat pada pemerintah, itu malu ya. Orang dahulu itu begitu. Makanya sampai ada yang gak mau jadi pegawai negeri. Kayak ayah saya gak mau jadi pegawai negeri. Ulama dahulu itu malu, dekat pemerintah itu malu pada zaman itu ya. Karena apa? Pemerintah itu kan banyak yang zalim ya pada zaman dulu. Kalau hari ini mungkin sudah berubah ya. Hari ini kan bupati NU, gubernur NU. Zaman dulu kan yang banyak orang-orang zalim ya. Nah, Sufyan bin Uyainah pernah terpergok kelihatan seseorang, dia sedang apa? Dia sedang antri di depan istana ya. Dia sedang terlihat ada di depan istana menghadap pemerintah. Ada orang heran tanya, kenapa sampean ini kiai kok antri di pintu pendopo ya? Kiai kok mau ke gubernuran? Zaman biyen itu zaman dahulu dianggap cacat. Pekiai di depan penguasa itu dianggap tidak bagus. Makanya ketika Imam Malik, Imam dari Hijrah, Imam Malik bin Anas diundang ngisi pengajian di rumahnya Khalifah Harun ar-Rasyid, tidak mau. Diundang presiden suruh ngaji pengajian di istana, tidak mau Imam Malik. Dia mengatakan al ilmu yu'ta walayati. Ilmu itu didatangi ya, bukan datang sendiri ya. Menurut Imam Malik begitu. Jadi Imam Malik ini gengsi, tidak mau diundang pemerintah datang ke istana. Dan ketika Harun ar-Rasyid datang ke Madinah ziarah Nabi, sowan Imam Malik tidak berdiri dari tempat duduknya. Jadi dia itu ulama yang luar biasa, wibawa. Jadi Imam Malik duduk di kursi seperti raja, khalifah, presiden duduk di bawah seperti santri. Imam Malik tidak mau berdiri menghormat. Hebatnya Imam Malik. Jadi ulama zaman dahulu itu hebat ya, gak kacangan, gak didik-didik proposal ini. Zaman biyen ini ngoten. Lah, ketika Sufyan bin Uyainah ditanyai, kenapa anda kok antri di depan pendopo gini? Faqala wa hal ra'aita dha iyalin aflaha. Fal ra'aita ono to ningali sira dha iyalin ing wong kang duweni keluarga aflaha kang bejo sapa dha iyal. Ya. Jadi Sufyan itu merasa malu. Ya, orang kalau punya tanggungan mana bisa dia hidup bebas, kira-kira begitu. Artinya dia ada butuh pada pemerintah, ya butuh sesuatu. Padahal bagi sebagian ulama pada zaman dahulu itu dianggap ebrek. Imam Ghazali sendiri mengkritik keras ya, kalau ada kiai kok sering ke pendopo itu dianggap celah ya. Karena apa? Dianggap bersekutu dengan kezaliman. Karena penguasa-penguasa ini ya zaman dulu, musaiki yang buat teman-teman bu ya apa? Zaman dulu itu penguasa itu dianggap simbol kezaliman. Makanya ulama-ulama dahulu itu tidak mau mendekat. Syekh Abdul Qadir Jailani dalam manaqib disebutkan Syekh Abdul Qadir Jailani tidak mau dikasih harta oleh sultan.
Sampai ada raja datang pada Syabdul Qadir maksoh ya, minta supaya sedekahnya diterima ya, supaya diterima ya. Syabdul Qadir Jailani ini didatangi raja, dibawakan emas berkarung-karung, disuruh pulang, tidak mau. Hingga rajanya ini nangis ngemis, malah Syabdul Qadir, saya mau apa niku jenenge sedekah. Terimalah, saya mau memberi sesuatu untuk Tuhan ya. Syabdul Qadir dipaksa disuruh nerima. Syabdul Qadir tidak mau. Tapi karena rajanya ini maksa, presidennya ini maksa, Syabdul Qadir disuruh ngambil karung yang paling besar. Mana emas satu karung yang paling gede bawa sini. Ketika karungnya itu diambil, langsung sama Syabdul Qadir peluntir. Karung itu peluntir, mengalir darah. Syabdul Qadir, jangan salahkan saya kalau saya tidak mau hartamu. Ini duitmu kan hasil dari nginjak rakyat, nyesep darahnya rakyat, pajak-pajak yang mahal itu. Mas Syabdul Qadir tidak mau. Kiai Hamid juga begitu. Kiai Hamid Pasuruan dulu diberi duit pemerintah tidak mau. Jadi orang dahulu itu hati-hati seperti itu. Lah Sufyan bin Uyainah ya, ketika suatu saat dia sedang ketemu kepergok antri di pintu pendopo pemerintah, ditanya kenapa Anda kok di sini? Dia bilang, ya, kamu tahu orang punya keluarga nggak punya butuh gitu loh. Artinya dia juga mengakui dia ada perlu sama pemimpin. Ini sebagai ungkapan apa? Malu gitu loh. Kepepet gampang ini. Terpaksa ya. Tapi ulama pada zaman dahulu itu memang nggak suka datang ke pemerintah. Tapi pemerintah pada zaman itu sangat menghormati ulama. Makanya raja-raja pada zaman dahulu itu memberi hadiah, upeti, biaya hidup. Seperti Damaskus, pusat-pusat ilmu itu kan maju. Karena rajanya memang berinisiatif memberi insentif, memberi uang agar para ahli ilmu itu konsentrasi, nggak sampai minta gitu loh. Nah saiki kok kiai nang pendopo ya, mereka ngono gak ditekakno ya, dicukup dhewe. Nah zaman biar kan rojone sing ngirim. Zaman saiki rojone gak ngirim ya, disenggek parah nih. Maka saya kadang melihat izin. Saya itu diundang ke pendopo kabupaten itu jarang datang, tidak mampir, tidak pernah, ya jarang datang. Malu saya itu. Saya lihat di pendopo kalau ada undangan, wah kiai teko kabeh, mangan antri, aku izin. Kadang wae mangan tak tinggal ningkri, tuku nang warung enak. Lah malu saya lihat orang itu antri piring, kok arek panti asuhan. Gengsi. Saya itu udah berkali-kali diundang buka bersama di Indonesia, saya hampir enggak juara datang. Bertahun-tahun ini saya enggak pernah ikut. Bagi saya itu gengsi, tuku dewi song. Seandainya itu ya lebih baik gitu. Tapi bukan berarti tidak boleh dekat pemerintah ya. Kalau tujuannya untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ya boleh-boleh saja. Nah, kalau pemerintah nggak diingetin, siapa yang ngingetin? Ya kita harus ada yang di situ ya. Pemerintah ini juga harus diisi orang-orang Islam ya. Tapi jangan semua di situ gitu loh. Ojo rebutan kabeh nang kono. Harus adalah yang menjaga, yang independen ya, yang menyuarakan kebenaran. Sebab orang ini kalau sudah terlalu dekat dengan penguasa, sulit menyampaikan yang benar, ini sulit. Hari ini loh ada rame RUU HIP, urung enggak? Monggo tulinan game tayo karo HIP ya. Haluan ideologi Pancasila. Banyak yang sudah gak peduli. Tapi ada juga yang masih, oh ini tidak boleh. Ini karena tidak masuk. Oh karena ini Ekasila itu begini ya. Masih ada yang independen. Tapi ada yang mau jaris, monggo. Yang penting ditum. Nah, ini bahaya ini. Harus ada yang independen ya. Ulama ini bukan bebek ya. Harus ada yang menyuarakan kebenaran. Tentu dengan bahasa yang baik ya. Tidak perlu demo-demo di jalan-jalan mesu-mesu, itu tidak bagus. Sampaikan kebenaran dengan cara yang tidak perlu maki-maki, tidak perlu mesu-mesu ya. Harus ada yang mengingatkan pemerintah. Kata Rasulullah SAW, afdhalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jairin. Jihad yang terbaik itu menyampaikan kebenaran kepada pemerintah yang menyimpang, yang salah. Harus ada ya.
Jangan apa kata bos, nggih, asal bapak senang, tidak boleh. Ulama harus menyuarakan kebenaran, tapi dengan cara yang benar. Nah ini bedanya. Gak perlulah memurtad-murtadkan, tidak boleh mencaci maki ya. Sampaikan dengan baik ya. Kita punya DPR, kita punya sampaikan. Kemarin kita kiai-kiai kumpul di Madura, ketemu Pak Mahfud, Polhukam, kita bicara baik-baik. Kita tidak setuju Pak, enak ini, itu kan bagus. Jadi boleh orang mengkritik pemerintah itu boleh, tapi dengan cara yang benar itu. Tidak harus misu-misu di jalan, terus membuat huru hara ya. Kekacauan tidak bisa diselesaikan dengan kekacauan. Makanya ini perlulah ya. Kita ini amar ma'ruf nahi mungkar ya. Oh tadi ada mana yang kurang? Anasiro jaladan ya. Jaladan artinya orang yang terkena pukulan gitu lah. Jaladan. Jadi orang yang dipukul. Ala jisri yang atas iwon. Maksudnya tadi Ibrahim bin Adham mengatakan saya ini ngingu PT gak wani gitu. Pokoknya ngingu bojo, ngingu PT lah aku tidak pui malaikat gitu. Artinya saya khawatir ngingu ayam aja nggak tak kasih makan, nggak tak kasih minum sampai mati, saya besok akan dipukuli oleh malaikat. Saking hati-hati ini maksudnya. Jadi Ibrahim bin Adham mengatakan saya tidak menikah karena saya tidak mampu memenuhi hak istri. Jangankan melihara istri, melihara ayam saja ya, saya takut dipukuli malaikat. Jadi ngingu PT bareng tanggung jawab. Sul nanti Samsul. PT ku juga dipakani kok dosa. Ingon-ingon kudu kok pakani Sul. Dosa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhalatil mar'atu an-nar fi hiratin. Ada orang perempuan masuk neraka gara-gara kucing. Loh, kucing sing mlebu nang neraka lho, hati-hati. PT termasuk. Artinya siapapun yang punya kewajiban harus memenuhi hak ya. Kalau kamu ngingu kucing ya kudu dipakani. Kalau tidak lepaskan ya. Wanita itu masuk neraka gara-gara dia pelihara kucing, dikurung, tidak dikasih makan dan tidak dilepas. Kucing mati kelaparan. Itu menyebabkan pemiliknya masuk neraka. Makanya Ibrahim bin Adham di sini mengatakan saya aja nggak berani ngingu ayam, takut saya dipukuli malaikat gara-gara ayam. Makanya kita ini jangan sepilikan ya hak orang lain ya. Nggak beri makan kucing aja bisa masuk neraka, apalagi kita mencegah hak orang lain ya. Muka-muka semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.